teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mitos penyebab lapisan bumi tentang teori tektonik lempeng. Simak sampai habis ya. Dalam ilmu pengetahuan alam tentang kebumian, tanah, bebatuan yang ada di bumi disebut litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani atau litos yang berarti bebatuan dan sfer yang berarti lapisan. Jadi litosfer diartikan sebagai lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai semua lapisan padat bumi termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan, sedangkan kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi terdiri dari inti luar dan inti dalam. Inti luar berupa cairan, sedangkan inti dalam bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Seorang ahli meteorologi berasal dari Jerman bernama Alfred Wegener mengajukan sebuah teori yang dikenal sebagai teori pergerakan benua atau teori continental drift. Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu semua benua menyatu dan membentuk daratan yang sangat luas atau Pangaea. Sekitar 200 juta tahun lalu, benua tersebut terpisah dan perlahan bergerak menjauh. Selain fakta benua yang ada di bumi seperti puzzle, penemuan fosil juga mendukung teori pergerakan benua. Salah satu buktinya dengan adanya penemuan fosil Mosasaurus di Amerika Selatan dan di Afrika. Mosasaurus merupakan jenis hewan reptil yang hidup di darat dan di air tawar. Mosasaurus tidak dapat berenang di samudra untuk sampai ke benua lain. Maka, Wegener beranggapan bahwa Mosasaurus hidup pada saat benua masih menyatu pada saat itu. Beberapa penemuan fosil lainnya yang mendukung teori pergerakan benua yaitu fosil Sirocnetus yang ditemukan di Amerika Selatan dan di Afrika, fosil Lystrosaurus yang ditemukan di Afrika, India, dan Antartika, serta fosil tumbuhan Glossopteris yang ditemukan di Afrika, Amerika Selatan, India, Antartika, dan Australia. Jika sudah pernah menyatu, maka bebatuan yang menyusun benua tersebut akan memiliki kesamaan. Contoh seperti bebatuan yaitu pegunungan Appalachian di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan gunungan Eropa Barat. Struktur bebatuan di Amerika Selatan dan di Afrika juga memiliki kesamaan. Kesamaan struktur bebatuan merupakan salah satu pendukung bahwa benua pernah menyatu. Akan tetapi, teori pergerakan benua yang diajukan oleh Wegener tidak dapat menjelaskan bagaimana benua bisa bergerak menjauh. Maka teori pergerakan benua oleh Wegener ditolak oleh para ahli saat itu. Pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton University bernama Harry Hess mengajukan sebuah teori bernama Seafloor Spreading atau pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah pahatan. Magma akan naik ke atas dan mengisi pahatan, lalu akan mendingin dan membentuk kerak. Teori Seafloor Spreading mampu menjelaskan bagaimana terbentuknya lembah ataupun gunung bawah laut. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata usia batuan dasar laut dengan kapal Glomar Challenger tahun 1968 juga dapat memperkuat teori ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa usia batuan pada punggung kerak samudra lebih tua dibandingkan usia batuan pada dasar kerak. Hal ini menunjukkan bahwa batuan pada punggung kerak samudra baru terbentuk karena efek Seafloor Spreading. Pada tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori yang berdasarkan teori continental drift dan seafloor spreading yang disebut teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian itu disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Lempeng tersusun atas kerak dan bagian atas mantel bumi. Berdasarkan teori tektonik lempeng,
bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku, atau juga disebut juga lempeng serta tersusun oleh astenosfer. Astenosfer bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Pergerakan sebuah lempeng akan mengakibatkan pada lempeng lainnya. Apabila dua lempeng saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Lempeng Indo-Australia bergerak menjauh dari lempeng Antartika. Selain itu, lempeng Amerika Utara juga bergerak menjauh dari lempeng Eurasia. Adanya pergerakan divergen akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Salah satu patahan terbesar di dunia adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat yang panjangnya 1.300 km. Jika dua lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Lempeng yang bergerak konvergen, lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina, lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Akibatnya terjadi fenomena subduksi dan tabrakan antar benua. Subduksi merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua yang mengakibatkan lempeng samudra menyusup ke bawah lempeng benua. Salah satu fakta adalah terbentuknya pegunungan Himalaya karena dua lempeng benua yang bertabrakan. Berdasarkan prinsip Kalor, ketika air dipanaskan maka air di dasar panci akan berubah menjadi uap yang massa jenisnya lebih kecil. Sesampainya di permukaan, suhu uap air akan turun sehingga kembali ke wujud air. Perpindahan Kalor tersebut dinamakan konveksi. Salah satu teori diajukan ilmuwan adalah terjadinya perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi. Hal ini mirip ini seperti peristiwa mendidihnya air yang dimasak. Inti bumi yang memiliki suhu hingga 6000 derajat Celcius akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel dan mengalami penurunan suhu sehingga massa jenis material akan bertambah. Karena massa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Di dasar mantel, material akan terkena panas bumi kembali sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus. Berdasarkan teori ini, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Panas dari inti bumi akan berpindah secara konveksi, sehingga mengakibatkan pergerakan lempeng. Ketika lempeng bergerak, maka akan terjadi interaksi antar lempeng. Interaksi tersebut dapat membentuk palung laut, pegunungan, atau gunung berapi. Ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang dikenal dengan gempa. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai materi litosfer. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.